Shalom. Shalom. Selamat malam Bapak Ibu serta saudara terkasih dalam Kristus. Pada malam hari ini kita masuk di dalam tema kasih ibu tidak berkesudahan. Benar gak? Amin. Amin katanya ya. Jawab amin bapak-bapak bukan ibu-ibu ya. Tapi sebelumnya saya memperkenalkan diri, mungkin sudah ada yang tahu, mungkin ada yang belum tahu. Nama saya Lili. Saya dari Paroki Santo Laurentius dan saya aktif di Pertugi Chapter Tangerang. Pekerjaan saya sehari-hari adalah seorang guru. Itu saja perkenalan saya pada malam hari ini. Malam ini saya akan berbicara mengenai ibu-ibu. Mohon maaf bapak-bapak, karena ini hari menjelang hari ibu, saya bicara mengenai ibu-ibu supaya bapak-bapak juga tahu bagaimana seorang ibu dalam kehidupannya. Ya, baik. Saya mengambil perikop di dalam Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Kita baca secara bergantian. Ini bacaan yang sudah umum. Lukas 1 ayat 26 sampai dengan 38. Wanita ayat genap dan pria ayat ganjil. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Bapak-bapak, Kepada seorang bernama dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud perawan Maria. ketika malaikat itu masuk ke dalam Maria, dia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut sebagai Anak yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya kata Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang engkau lahirkan itu akan bisa disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya yang saya katakan itu, ia sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut Nabi itu. sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bersama-sama katakan Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, perikop ini menceritakan bagaimana awal Maria diberi kabar bahwa dia akan mengandung anak Allah. Dan pada saat itu kita kalau melihat di dalam perikop ini, sikap Maria yang kita patut contohi. Ya, awalnya Maria bahkan terkejut dan mendengarkan perkataan dari para malaikat dan bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Berarti Maria mendapat prioritas penuh daripada Allah Bapa. Baik, ayat yang berikut saya tidak mengupas satu demi satu, tapi karena ini saya mau mengambil bahwa menjelang hari ibu, apa sih yang kita menjadi meneladani dari sikap Maria? Kalau saya melihat, saya mencoba
coba untuk mengupas sedikit. Kalau kita melihat sikap Maria, dia terkejut dan tidak percaya dan bagaimana mungkin. Nah, kadang-kala kita di dalam situasi kehidupan kita, katanya tamu yang tidak diundang, kira-kira siapa? Boleh ada yang jawab? Ada satu tamu yang tidak pernah diundang, datang seketika. Jalan. Hah? Jelangkung. Jelangkung? Tidak. Persoalan, benar nggak? Persoalan yang tidak pernah kita undang, tiba-tiba seketika bisa dikejutkan. Masalah kematian, masalah macam-macam, ya, yang tidak pernah kita undang, tapi kita bisa-bisa itu terjadi dalam kehidupan kita. Itulah sikap Maria pada saat dia diberitakan. Sikap Maria memang terkejut, tapi dia penuh dengan apa? Kesabaran juga. Dia tidak teriak-teriak kemana-mana. Wah, saya diberitakan oleh malaikat Gabriel bahwa saya akan mengandung anak Allah. Tidak seperti itu, tapi dia belajar untuk diam. Dan yang paling penting, yang terutama adalah di dalam, saya sekali lagi saya tidak mengupas di dalam ayat ini, saya cuma mengambil poin-poin di mana bahwa kita sebagai istri-istri, ibu-ibu ya yang belum menikah juga, bahwa kita belajar dari Bunda Maria, bahwa di dalam ayat 38 dikatakan, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Jadi kalau kita ibu-ibu seringkali kalau ada sesuatu peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita, mungkin juga seringkali juga kita ditugasin untuk melayani di dalam persekutuan doa. Aduh, nggak bisa, takut dan lain sebagainya. Tapi kita percaya bahwa di dalam perikop ini diajarkan bahwa kita harus menyadari bahwa aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Jadi apa yang Tuhan inginkan daripada kita? Kita belajar untuk taat. Belajar untuk taat, untuk menjalani dalam kehidupan kita sehari-harinya. Saya teringat sekali mama saya. Ya, semua punya mama nggak di sini? Punya, ya. Kalau nggak ada mama, keluar dari batu, ibarat seperti itu ya. Tapi kita semua punya mama. Suami saya selalu bilang katanya mama saya itu seperti Bunda Maria. Ya, karena mama saya itu walaupun papa saya orangnya galak, papa saya orangnya nggak ramah, tapi mama saya selalu diam. Ya. Kalau suami saya bilang panutan pertama teladan yang mama berikan pada anak-anak itu persis sama dengan Bunda Maria. Ketika peristiwa yang terjadi, dia terkejut iya, tapi dia tidak pernah berteriak-teriak kiri kanan bahwa dia mempunyai masalah yang besar. Dia selalu masuk di dalam kamar dan berdoa. Ini salah satu poin dalam kehidupan kita bagi ibu-ibu. Ketika kita punya masalah, kita diperhadapkan dengan sesuatu yang mungkin tidak sesuai dengan kehendak kita, tapi kita percaya bahwa kita belajar dari teladan Maria bahwa dia mengakui bahwa sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Jadi ini untuk ibu-ibu. Ya, sekali lagi saya tidak mengupas satu persatu, tapi saya mengambil poin yang penting di mana bahwa kita harus mengambil teladan dari Bunda Maria. Baik, ada satu sikap Yesus terhadap Maria di dalam Yohanes 2 ayat 3 sampai dengan 5. Saya tidak ini nggak usah ditayang, nggak apa-apa. Saya baca aja. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Maria berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku Ibu, saatku belum tiba? Kira-kira kata-kata mau apakah engkau daripadaku Ibu, kata-kata yang ramah atau kata-kata seperti apa? Hah? Kalau kita secara manusia kayaknya kurang sopan ya, benar nggak? Kata-katanya kurang sopan, tapi ya disitulah mujizat pertama Yesus mengubah air menjadi anggur. Seringkali kita diperhadapkan bapak ibu, ibu-ibu yang terkasih dalam Kristus, mungkin anak-anak masih kecil mungkin nggak masalah, tapi anak udah mulai besar, anak udah mulai berumah tangga, seringkali kata-kata yang tajam itu kita alami. Benar nggak ibu-ibu di sini yang udah punya mantu, punya anak, benar nggak? Betul kata Bu Moni. Ya, itu bukan rekayasa, bukan cuma hanya cerita, tapi kenyataan dalam kehidupan kita bahwa seringkali kita diperhadapkan. Anak sekarang lebih pintar ngomong daripada kita orang tua. Ya, anak saya selalu bilang begini.
Mami ingat ya, Mami sudah berusia. Ingat jangan ngutang-ngutang ya, jangan ngutang pakai banget, ngutang di bank. Dia bilang untuk apa kita udah berumur, kita harus berhubungan seperti itu. Nah kadang-kala kita pikir ini kok anak bisa ngatur kita, tapi memang benar itu di balik itu memang benar diajarin kita yang benar. Ada hal yang benar. Kadang-kala yang paling gampang aja, ibu-ibu sekarang sini banyak yang gaptek nggak? Banyak yang gaptek nggak? Gaptek, saya juga gaptek. Ya, anak saya kalau ngajarin gak sabaran. Mami gimana sih udah diajarin? Iya, kan mami kan nggak bisa. Tapi anak-anak selalu berbicara bahwa menuntut bahwa kita pun juga harus bisa menyesuaikan. Itulah yang saya juga belajar. Oh ya ternyata kita juga walaupun kita berusia, tapi kita jangan terlalu gaptek banget, ya. Baik, itu sedikit bahwa saya mau sharingkan bahwa bagaimana kehidupan kita. Saya percaya dan ini bukan saya hanya berbicara, tapi hampir sebagian kalau saya ada satu retret wanita diberkati. Oh saya pernah punya pengalaman dengan satu oma. Dia bilang gini. Dia punya cucu waktu masih kecil. Biasa opa-opa, biasa sayang cucu gak? Sayang cucu gak? Biasa sayang cucu kan? Ya. Ada satu oma dia bilang gini. Dia bagi saya dia Lili. Saya mau cerita ya. Dulu waktu cucu saya masih kecil, cucu saya itu dekat sama saya, sayang sama saya, ya. Waktu ketika saya masih punya duit, mereka sangat dekat sama saya. Ketika suami saya meninggal, saya pindah tinggal sama mereka. Cucu-cucu sekarang jadi lebih galak daripada waktu lalu dia bilang, ya. Cucu lebih galak pada saya, dia ngomong seperti itu. Tapi itulah kehidupan realita yang kita hadapi pada saat ini, ya. Ibu-ibu dengar bahwa itu kemungkinan bisa terjadi. Bahwa bukan saja tidak terjadi dalam kehidupan kita. Jadi kadang-kala anak-anak ngomong kalau kasar dan lain sebagainya, tolong dimaklumi. Mungkin mereka juga sedang sibuk, mereka juga punya masalah. Nah inilah kita sebagai ibu-ibu harus juga memahami. Baik, kita juga belajar dari ketika Yesus disalib, ya, apa yang harus kita belajar dari Bunda Maria. Pada saat Yesus disalib, kira-kira Maria kuat apa enggak? Maria pasti kuat. Gak mungkin gak kuat ya. Kita belajar. Ketika persoalan yang sangat berat di dalam kehidupan dia. Dulu mertua saya bilang, kalau suami meninggal, mungkin kita masih bisa, oke lah, masih bisa. Tapi yang paling sangat menyedihkan adalah ketika anaknya meninggal. Itu adalah sesuatu yang membuat seorang ibu yang sangat sekali berat. Ya, jadi perbedaan kalau ditinggal pasangan dengan ditinggal mati sama anaknya. Itu adalah sesuatu yang benar-benar sebagai seorang ibu tidak mudah. Ya, saya belajar dari mertua saya. Dia harus kuat menghadapi ada saat anaknya meninggal. Nah, di sini kita lihat pada waktu Yesus disalib, Maria diberikan kekuatan, diberikan ketebahan dan kesetiaan, dan imannya luar biasa. Menyaksikan anaknya yang disalib, yang kita tahu dicambuk, ditusuk dan ini. Dan saya tidak men-sharekan hal itu banyak, tapi intinya bahwa Maria luar biasa. Teladan-teladan ini patut kita para ibu-ibu, kita patut mencontohi bahwa kita tidak melarikan dari kenyataan hidup kita, tapi kita harus menghadapi di dalam kehidupan kita. Kita percaya bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan pasti punya rencana dalam kehidupan kita. Ya, kita belajar Maria adalah satunya bagi saya adalah teladan yang patut kita contoh. Dia tidak banyak-banyak ngomong, tidak bergosip, ya, tapi dia belajar untuk duduk diam dan berdoa, khusus pada saat sakral maut untuk anaknya. Kita percaya bahwa pada saat itu hati Maria pasti pedih, dan hati Maria pada saat itu dia sungguh-sungguh berdoa untuk anaknya. Tapi dia percaya bahwa anaknya akan memuliakan nama Tuhan, bahwa melalui kematian Yesus bahwa kita ditebus oleh dosa-dosa kita.
Baik, ibu-ibu, saya tidak sharing, sekali lagi tidak sharing firman Tuhan yang banyak, tapi saya men-sharingkan bagaimana kita belajar dari karakter-karakter Maria pada malam hari ini. Jadi kita sebagai ibu-ibu, ya, melayani. Ya, kalau saya bilang melayani, saya percaya bahwa di dalam keluarga, satu keluarga hanya butuh pelayanan. Tanpa pelayanan, mungkin rumah tangga itu tidak bisa akur. Saya mau tanya di sini, siapa yang sudah ulang tahun perkawinan 30 tahun? Pak Yosef sudah? Oke, Pak Karan berapa tahun? 3 Wah, Pak Karan lupa nih. Tanya istri dulu. Berapa tahun? 34. Pak Yosef berapa? 36. Kita tanya dulu, ibu berapa? 38. Saya tanya ibu dulu yang berisi ya. Bu Yunita, resep apa sampai bisa sampai 36 tahun? 32. Ya, oke. Boleh dengar ya? Saya bilang saling menerima aja Pak. Jadi setiap orang kan ada sistem saya. Oke. Apakah bahagia terus? Apakah ada percocokan? Kalau bahagia dia pasti. Ya. Kalau sebagai anak Tuhan saya percaya bahagia dan sukacita semua dari diri kita sendiri. Bagaimana kita memandang suatu hal yang terjadi. Kalau percocokan sih tidak ada, tapi kalau salah paham sedikit pasti ada. Betul. Salah paham ada ya. Salah paham dengan ketidakcocokan itu beda ya. Jadi salah paham itu ada. Benar nggak Pak Karel? Ini istrinya yang ngomong loh. Ya. Tapi benar luar biasa bahwa kita salah paham itu wajar. Tapi bukan menjadi permasalahan dalam kehidupan. Ini adalah seorang istri, seorang wanita yang diberkati oleh Tuhan. Ya, luar biasa. Mana Bupung? Bupung di mana? Bupung jangan sini ke depan sini Bupung. Ya, Bupung jangan sibuk. Ini bapak-bapak diam aja ya. Ini saya mau cek sama ibu-ibu. Bupung kalau katanya kami udah 36 tahun ya. Kira-kira biasa, ini saya belum ngomong dulu ya, Bupung jangan ngomong dulu. Biasa katanya kalau bapak-bapak baru menikah manut sama istrinya, ya. Tapi begitu udah menikah lama-kelamaan jadi keras kepala katanya. Benar gak sih? Ada betulnya, ya. Bagaimana Bupung menghadapi Pak Yosef kalau bilang ada kadang-kadang keras kepala. Kita yang muda ini untuk belajar. Diamkan saja. Oke, itu saja. Diamkan aja. Soalnya kan kita sendiri harus lebih sabar. Kalau kita harusnya kan berarti kita sama dengan dia. Oke, terima kasih. Berarti masuk dalam kriteria Bunda Maria, benar gak? Ya, sabar. Ya, harus sabar. Kenapa? Oh, ntar juga nyari. Mana nih? Ya, ini gak datang ya? Ini kita cuma hanya ini aja ya, menjelang akhir PD. Yang di sini. Jadi Abang Progresor sudah menikah berapa tahun? 25. Wah, super katanya. Oke. Bagaimana kunci? Oh gitu ya, siap-siap. Kunci apa yang keharmonisan dalam rumah tangga. Badai apapun yang terjadi, intinya kita harus harmonis. Kuncinya apa? Maksudnya gini loh, sukacita itu kan kadang bukan tergantung dari apa yang kita hadapi kan. Iya. Jadi sukacita itu harus selalu ada gitu. Jadi walaupun kita menghadapi masalah di luar kuasa kita kan, Iya, semua betul. masalah itu kita tidak mengundang masalah, kita tidak mengundang persoalan. Tapi saat itu datang kita tidak bisa mengelak kan, kita harus menghadapi. Jadi saya pikir ya namanya manusia pasti masih ada masalah. Tapi Betul. satu pegangan saya adalah kita harus tetap berserah sama Tuhan. Ayo masalah dong. Iya. Ya menurut saya begitu. Kita dalam kehidupan rumah tangga nggak hanya sekedar happy. Iya. Kalau happy itu kita tergantung sama stimulus dari luar kan. Kalau kita dapat sesuatu,
kita kehidupan rumah tangga kita aman, sehat, senantiasa, sejahtera, nah itu kita merasa happy. Betul. Tapi saat kita mendapat masalah, bagaimana kita bisa tetap happy? Nah itu namanya sukacita. Karena kita harus sukacita dalam Tuhan, apapun masalah yang kita hadapi. Oke, terima kasih. Apapun yang harus hadapi seperti Bunda Maria pada saat anaknya disalib, dia tidak lari tapi dia ada di samping situ. Oh, dia menyaksikan. Baik, siapa lagi? Catherine. Ayo. Oh, Catherine enggak, katanya jawabnya enggak. Elina aja deh ya baru pulang. Kunci sampai hari ini perkawinan bisa bertahan. Saling percaya dan saling, mungkin kalau ada sedikit-sedikit masalah yang seorang ibu sama biasa pada umumnya laki-laki itu tidak ada. Oke. Kita mengalah dan saling memahami. Baik, terima kasih. Rata-rata bilang saling mengalah dan saling memahami. Benar nggak? Ya, benar nggak? Benar nggak saling mengalah dan saling memahami? Ibu-ibu di mana? Oh, ini. Catherine di mana, Catherine? Ayo kuncinya apa, Catherine? Kata Romo Hadi kemarin itu berdua memek. Ayo kuncinya apa, Catherine? Jangan ini khusus untuk ibu-ibu, bapak-bapak nggak boleh ngomong. Ya, nggak mau. Ya, oke, ibu boleh. Bu Yana di mana? Bu Valentin aja, Bu Valentin. Oke, baik. Ya. Katanya saling menerima kekurangan dan kelebihan dan jangan ego katanya. Baik, sekarang terakhir Liliana. Kunci keluarga sampai hari ini bisa bertahan. Pernikahan boleh bisa bertahan. Kuncinya apa? Liliana boleh ke depan aja. Kita kan hari ini kan santai bukan saya. Oh, udah semua. Liliana. Jawaban yang kunci Yo. Kunci soal. Kompromi dulu, kompromi. Kunci bertahan. Sabar-sabar dulu mau melan. Makanya kalau istrinya ngomong, suaminya diam. Gitu ya. Kalau suami ngomong istri diam gitu ya. Masalahnya suami saya jarang ngomong. Oh, jelas. Ya, oke, begitu. Puji Tuhan, ya. Terima kasih. Luar biasa ya. Jadi para ibu-ibu di sini punya karakternya macam-macam. Catherine, ayo. kuncinya tempe. Kuncinya saling kamu dari dulu pertama kali pacaran. Begitu ya. Luar biasa, saya ini nggak mudah-mudah ya. Kita 28 perkawinan, 28 tahun, tapi kita sama-samanya udah 37 tahun. Wow, luar biasa. Terima kasih. Saling sayang. Bapak-bapak, tolong perhatikan kata Catherine harus selalu sayang. Ibu-ibu itu perlu dimanja, ya. Bapak-bapak dimanja. Kemarin saya berdiri ada satu seminar. Pembicaranya ngomong gini. Ada ibu-ibu ngomong gini katanya, aduh rambut saya nggak boleh potong pendek, soalnya suami saya nggak suka rambutnya pendek. Karena kalau pada saat rambutnya pendek, I love you-nya cuma I love you. Kalau rambutnya panjang bisa kan I love you darling, seperti itu. Ya, jadi intinya wanita memang butuh dikasih sayang. Ya, jadi memang intinya bahwa kita memang harus saling memberi, saling mengerti.
Apapun yang terjadi, istri adalah tiang doa. Ya, sekali lagi, apapun yang terjadi dalam masalah kehidupan kita, istri adalah tiang doa. Ya, istri ini mulutnya bisa menjadi berkat dan bisa juga menjadi kutuk. Ya, jangan hati-hati loh, bapak-bapak jangan menyakiti hati istri. Sekali istri ngomong itu beda-beda, luar biasa, beda-beda. Ya, jadi bukan cuma sekedar ngomong, tapi